Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan tetap berada di jalur untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dalam waktu dekat seiring kedua pihak berupaya untuk meredakan ketegangan terkait dengan ancaman tarif dan kontrol ekspor. Adapun pertemuan antara kedua pemimpin tersebut direncanakan di Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Korea Selatan pada akhir Oktober. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan Presiden Donald Trump tetap berada di jalur untuk bertemu dengan Xi Jinping di Korea Selatan pada akhir Oktober. Seiring kedua pihak berupaya meredakan ketegangan terkait ancaman tarif dan kontrol ekspor. Ketegangan terbaru ini menyusul pengumuman China yang akan memperluas kontrol ekspor logam tanah jarang secara drastis. Hal itu memicu tindakan balasan yang tajam dari Trump pada Jumat lalu yang membuat pasar dan hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut memburuk. Bessent mengatakan terdapat komunikasi substansial antara kedua pihak selama akhir pekan dan pertemuan lebih lanjut diperkirakan akan terjadi. Trump dan Xi Jinping telah merencanakan pertemuan pada pertemuan puncak Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Korea Selatan pada akhir Oktober. Pernyataan terbaru Menteri Keuangan tersebut meredakan gejolak di Wall Street dan memicu rebound yang kuat pada saham-saham di New York pada perdagangan Senin. Adapun sebelumnya, ancaman Trump pada hari Jumat lalu memicu aksi jual besar-besaran, sementara investor dan pembuat kebijakan sudah mulai cemas akan pasar saham yang bergejolak akibat lonjakan investasi dalam kecerdasan buatan. Lebih lanjut, Scott Bessent mengatakan akan ada pertemuan tingkat staf antara Amerika dan China pada pekan ini di Washington di sela-sela pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, harga emas kembali mencetak rekor baru pada perdagangan di hari Senin menembus level $4.100 per ons untuk pertama kalinya dipicu oleh meningkatnya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China serta ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve. Harga emas spot melambung 2,2% menjadi $4.106 per ons setelah sempat menyentuh rekor intraday di $4.116. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup melejit 3,3% menjadi $4.133 per ons. Dari sisi sentimen geopolitik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memanaskan hubungan dengan Beijing pada hari Jumat lalu yang mengakhiri jeda damai sementara antara dua ekonomi terbesar dunia. Langkah ini kembali memicu kekhawatiran pasar akan potensi perang dagang baru. Di sisi moneter, pelaku pasar memperkirakan peluang 97% untuk pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 25 basis point pada bulan Oktober dan 100% kemungkinan penurunan lanjutan pada bulan Desember. Ya, selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan di hari Senin didorong oleh rally saham teknologi dan semikonduktor setelah Amerika Serikat. Donald Trump, maksud kami setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan nada yang lebih kompromistis terkait ketegangan dagang dengan China yang sebelumnya mengguncang pasar global. Kita lihat data selengkapnya, S&P 500 yang ditutup melonjak 1,56% ke level 6.654, Nasdaq Composite melambung 2,21% ke 22.694 dan Dow Jones Industrial Average yang melesat 1,29% ke posisi 46.067. Dari Eropa, bursa ekuitas Eropa menguat pada hari Senin memulihkan sebagian kerugian tajam di akhir pekan lalu. Stoxx 600 ditutup naik 0,44% ke level 566,63. Sementara itu bursa utama regional juga menghijau dengan DAX Jerman yang menguat 0,6% ke level 24.387 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,16% ke level 9.442. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk memastikan dicabutnya status proyek strategis National Tropical Coastline tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perseroan. Ya, hal itu dikarenakan proyek PSN tersebut tidak berada di kawasan pengelolaan perseroan. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk memastikan dicabutnya status proyek strategis nasional Tropical Coastline
tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perseroan. Hal itu dikarenakan proyek Tropical Coastline yang dihapus dari daftar PSN oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berada di kawasan pengelolaan perseroan. Corporate Secretary PIK 2 Kristi Gracella menjelaskan bahwa seluruh area proyek PSN Tropical Coastline justru berada di kawasan hutan lindung di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kristi menambahkan lokasi lahan perhutani itu berdampingan dengan area pengembangan PIK 2. Dengan demikian, proyek yang dihapus dari daftar PSN tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan kawasan PIK 2 milik perseroan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melalui peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menghapus proyek PIK 2 Tropical Coastline dari daftar PSN. Proyek tersebut sebelumnya tercantum dalam Permenko nomor 12 tahun 2024 sebagai bagian dari sektor pariwisata. Adapun kabar dicabutnya PSN Tropical Coastline membuat saham Pani ditutup turun 7,8% ke level Rp13.600 per saham pada perdagangan Senin 13 Oktober. Selain itu, saham CBDK yang juga berafiliasi dengan Grup Agung Sedayu ikut anjlok 9,19% ke level Rp6.425 hingga penutupan perdagangan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK atau MIKA terus memperkuat posisinya di industri kesehatan nasional. Perseroan melanjutkan ekspansi fasilitas dan pengembangan layanan bernilai tinggi untuk mendorong pertumbuhan kinerja di tahun 2025. Ekspansi fasilitas Mitra Keluarga meliputi pembangunan rumah sakit baru di Sidoarjo dan Cirebon, serta peningkatan layanan bernilai tinggi seperti Rezum, bedah robotik, dan pencitraan onkologi. Pusat perawatan stroke baru juga dirancang di Surabaya untuk memperkuat posisi perseroan di segmen spesialisasi. Meski menurunkan target pendapatan ke level digit tunggal tinggi, fundamental Mitra Keluarga tetap kuat. Pada semester pertama 2025, pendapatan naik 4,52% secara tahunan menjadi Rp2,56 triliun. Sedangkan laba bersih tumbuh 5,98% menjadi Rp645,04 miliar. Kinerja tersebut didukung kenaikan average revenue per patient day dan kontribusi pusat keunggulan. Segmentasi pasien swasta masih menjadi penopang utama dengan kenaikan 8% dan mengisi 88% dari total pendapatan. Sementara pendapatan dari pasien BPJS turun 15%. Analis Indah Sekuritas Anggap Arif Mahrus mengatakan prospek Mitra Keluarga masih positif dengan potensi pertumbuhan pendapatan 9% tahun ini dan rekomendasi beli dengan target harga Rp3.050 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Samator Indogas Tbk mempersiapkan upaya untuk mencatatkan kinerja positif hingga akhir 2025, terutama setelah perseroan mencatatkan penyusutan laba bersih yang signifikan di semester 1 2025. Ya, Wakil Direktur Utama PT Samator Indogas Tbk Sigit Purwanto menyatakan setidaknya terdapat 5 upaya yang akan dilakukan oleh perseroan untuk mencatatkan kinerja positif. Adapun yang akan menjadi fokus perseroan adalah meningkatkan pangsa pasar bisnis retail atau gas kemasan melalui akuisisi pelanggan baru. Upaya lainnya adalah perseroan juga berencana melakukan aksi akuisisi. Selanjutnya perseroan juga akan mempertahankan fasilitas ataupun stabilitas pabrik dan meningkatkan utilitas pabrik ke depannya. Selain itu, perseroan juga berencana melakukan efisiensi penjualan dan sejumlah biaya. Pasalnya sepanjang paruh pertama tahun ini perseroan mencatatkan laba bersih yang menyusut hingga 65% year on year.